Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Febianti dari Manajemen Informatika. Ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia guna memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester 2. Yang pertama ada pemberian balas jasa dan penghargaan. Pengertian kompensasi: segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Pemberian kepada karyawan dengan pembayar kinerja sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan mendatang. Penghargaan atau ganjaran pada para pekerjaan yang telah memberikan kontribusi dan mewujudkan tujuan melalui kegiatan yang disebut dengan pekerjaan. Soal yang selanjutnya ada cara pemberian balas jasa dan penghargaan, yaitu ada 2, asas adil dan asas layak dan wajar. Yang pertama, asas adil: setiap kompensasi yang dibayar kepada karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, seperti jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab jabatan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Dengan adanya asas adil, akan tercipta suasana kerja sama yang baik, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan yang akan lebih baik. Yang kedua ada asas layak dan wajar, yaitu kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Manajer personalia diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksternal konsistensi yang sangat berlaku. Soal yang selanjutnya ada penilaian kinerja menurut Western dan Davis. Yang pertama ada performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua ada compensation adjustment. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji dan sebaliknya. Yang ketiga ada placement division, yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion. Yang keempat, training and development needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang kelima, ada career planning and development, yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Yang keenam, ada staffing process division, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Yang ketujuh, ada international initiatives and job design errors, yaitu membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analysis, dan job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang kedelapan, ada equal employment opportunity, yaitu menunjukkan bahwa placement division tidak diskriminatif. Yang ke-9 ada external challenge. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lainnya. Yang ke-10 ada feedback. Apa yang dimaksud dengan feedback itu? Memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Soal selanjutnya
Pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan tanggung jawab suatu organisasi yang menyiapkan karyawan dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu agar pada waktu dibutuhkan organisasi sudah memiliki karyawan dan kualifikasi tertentu. Pembangunan karir membantu tercapainya tujuan perusahaan dan tujuan individu. Seseorang karyawan yang sukses dengan presentasi kerja yang sangat baik kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk perusahaan dan tujuan individu tercapai. Oke, selanjutnya ada indikator kinerja karyawan. Yang pertama ada kualitas. Kualitas yaitu kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas dan terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua ada kuantitas, yaitu merupakan jumlah yang dihasilkan, dinyatakan, dan istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Yang ketiga, ada kecepatan waktu, yaitu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lainnya. Oke. Yang keempat ada efektivitas, yaitu merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi atau tenaga, uang, teknologi, bahan baku dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dan dalam menggunakan sumber daya. Yang kelima ada kemandirian, merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya, komitmen kerja. Oke. Soal yang selanjutnya ada motivasi kerja. Pentingnya motivasi kerja karena motivasi kerja adalah hal yang menyebabkan penyaluran dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, cukup, dan terampil. Yang terpenting mereka yang mau bekerja giat dan berkepentingan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Manajer atau pemimpin yang berhasil dalam hal motivasi karyawan seringkali menyediakan suatu lingkungan di mana tujuan-tujuan tepat tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Soal selanjutnya ada tujuan-tujuan motivasi kerja. Yang pertama ada mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Selanjutnya ada meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, mempertahankan loyalitas dan stabilitas karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Selanjutnya ada mengaktifkan pengadaan karyawan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Oke, selanjutnya ada alat untuk motivasi kerja. Yang pertama ada material insentif, adalah dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja merupakan upah atau gaji yang wajar, tetapi juga jaminan yang dapat dinilai dengan uang. Material insentif merupakan faktor yang sangat minimalis pengaruh seseorang untuk bekerja dengan giat sehingga meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang kedua, ada non-material insentif, yaitu segala jenis insentif yang tidak dapat dinilai dengan uang. Oke, yang selanjutnya
Yang dimaksud dengan PHK. Apa sih yang dimaksud dengan PHK? PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. PHK, pemutusan hubungan kerja, ada dua jenis, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja sementara, yaitu sementara tidak bekerja dan berhenti sementara. Pemutusan hubungan kerja permanen ada 3 jenis, yaitu atrisi, terminasi, dan kematian. Apa sih yang disebut dengan itu? Jenis PHK, atrisi, dan terminasi kematian. Yang pertama, ada atrisi atau pemberhentian tetapi seseorang dari perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Yang kedua, ada terminasi, adalah istilah luas yang mencakup perpisahan permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. Yang ketiga, ada kematian. Dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti kehilangan besar bagi perusahaan karena terkait dengan investasi yang dikeluarkan dalam bentuk penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, dan pelatihan. Selanjutnya ada langkah dan prosedur PHK. Jadi setiap melakukan PHK itu ada langkah dan prosedurnya. Perusahaan baru dapat memutuskan setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan setelah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis, dan pekerja buruh yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang melengkapi dengan bukti yang sah pasal 168 ayat 1 UKK terhadap pemutusan hubungan tersebut, maka pekerja atau buruh yang bersangkutan berhak menerima uang pengganti hak sebagai berikut. Pasal 156 ayat 4 UKK. Yang pertama, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. 2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarga ke tempat di mana pekerja buruh diterima bekerja. Selanjutnya, langkah dan prosedur PHK. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% atau 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Hal-hal lain termasuk uang pisah yang besarnya dan pelaksanaan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerjasama. Selanjutnya ada perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan keputusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan hubungan industrial, maka ada 2 cara yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut, yaitu dengan perundingan bipartit dan perundingan tripartit. Cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial tidak dapat diselesaikan melalui perlu cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial penyelesaian bipartit. Maka tahap yang dipakai untuk penyelesaian perselisihan adalah menyelesaikan melalui tripartit, yaitu secara mediasi. Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui cara mediasi bersifat wajib. Apabila cara penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrasi tidak disepakati oleh para pihak, penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
kabupaten atau kota. Oke, selanjutnya pengertian BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing dan pekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Pengertian PKP. PKP adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja atau yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan selanjutnya pengertian serikat buruh dan serikat pekerja. Serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Oke, selanjutnya asas no work no pay. Asas no work no pay yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa bila tidak melakukan pekerjaan berarti tidak berhak atas upah. Asas ini tidak berlaku mutlak karena dalam hal tersebut mengecualikan, yaitu pengecualian yang melekat dan berprofesi buruh, misalnya sakit, cuti, melakukan tugas negara atau agama. Pengertian ILO, Organisasi Perusahaan Internasional atau ILO adalah badan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, dan aman dan bermartabat. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.